Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Nah, di sini kita akan melakukan uji korelasi ya dari data yang saya simulasikan ya. Nah, ini ingin mencari tahu ya, ada tidak hubungan antara waktu bermain game dengan nilai ujian matematika. Artinya kita ingin mengetahui ya korelasi ya, apakah semakin sering bermain game itu malah akan menurunkan nilai ujian matematika atau sebaliknya ya. Nah, ini ada data ya, data ini saya bikin sendiri gitu ya, karena data simulasi saja. Nah, kita akan melakukan ujinya menggunakan aplikasi SPSS ya. Tahap pertama adalah kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu ya. Nah, kita buka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita klik variabel view ya. Di sini ya, ada waktu bermain game sama nilai ujian matematika. Ini waktu bermain game, ini nilai ujian matematika ya. Ini waktu bermain game, ya nilai ujian matematika. Nilai ujian matematika. Nilai ujian matematika ya. Oke, kita copy. Kita paste ya. Nah, saya jelaskan sedikit teman-teman ya. Mengapa ya kita perlu melakukan uji normalitas ya? Karena ya syarat uji korelasi untuk data interval gitu ya, dia harus berdistribusi normal. Kalau tidak berdistribusi normal, kita menggunakan uji non-parametrik ya. Nah, oke, kita cek dulu, klik analyze ya, teman-teman. Pilih deskriptif, kemudian langsung aja pilih explore ya. Nah, di sini nih, waktu bermain sama nilai ujian matematikanya ini masukin saja ke dependent ya. Kemudian kita pilih sini plot ya. Ini centang normality plot with test. Continue, klik OK. Nah, kita akan melihat ya, apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini ya hasilnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini ya ada dua ya hasil uji normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov digunakan apabila datanya itu data besar atau N lebih besar dari 30. Nah, berhubung ini N atau DF-nya ini 15 kurang dari 30 ya, maka ya ini termasuk data kecil. Karena data kecil, kita menggunakan metode yang namanya Shapiro-Wilk. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nilai signifikasi untuk data waktu bermain game ya, dan data nilai ujian matematika, keduanya lebih besar daripada 0,05 ya. Sehingga ya kita simpulkan bahwasanya data waktu bermain game dan nilai ujian matematika ini berdistribusi normal ya. Nah, jadi kalau dia signifikasinya lebih besar dari 0,05 artinya berdistribusi normal. Kalau lebih kecil dari 0,05 artinya tidak berdistribusi normal. Nah, karena datanya berdistribusi normal, maka kita bisa lanjut ke uji korelasinya ya. Nah, kita langsung saja ya kembali ke data view-nya. Di sini teman-teman klik analyze, klik correlate, kemudian klik bivariate ya, ada atau bivariate ini ya. Oke, kita kembali ke variabel view dulu. Nah, ini ya, ini bukan nominal tapi dia juga scale juga ya. Oke, kita lanjut lagi ke analyze ya, correlate, bivariate, baru kita masukkan ya ke kolom variabel itu waktu bermain game dengan nilai ujian matematika ya. Nah, di sini ya uji korelasi itu ada satu arah dan dua arah ya. Jadi kita di sini pilih dua arah dan kita centang Pearson ya. Pearson karena kita ujinya uji parametrik. Klik OK. Nah, maka di sini akan muncul hasil uji korelasinya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nilai signifikasinya itu ini
sebesar 0,639 ya. Dengan nilai koefisien korelasinya 0,132. Kita baca dulu dari nilai signifikasi. Nah, dilihat nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terdapat hubungan atau tidak terdapat korelasi ya antara waktu bermain game dengan nilai ujian matematika. Nah, berdasarkan contoh data ini berarti bermain game itu tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya nilai ujian matematika dari siswa. Nah, di sini saya coba menyimpulkan teman-teman ya, biar teman-teman dapat rangkumannya ya. Nah, tahap pertama yang kita lakukan adalah uji normalitas ya. Nah, uji normalitas itu ada H0 ya. H0 itu data berdistribusi normal ya. Dan H1 itu data tidak berdistribusi normal. Nah, ya. Apabila ya signifikasi itu lebih besar dari 0,05, maka H0 kita terima. Diterima kesimpulannya data berdistribusi normal. Nah, ya. Sebaliknya ya, apabila signifikasi lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak. Ditolak dengan kesimpulan data tidak berdistribusi normal. Nah, ya. Jadi tadi untuk untuk hasil normalitas ya. Nah, ini. Nah, ya. Karena ya data berjumlah 15 ya. Jumlah 15 atau N kurang dari 30 ya, kurang dari 30 ya, maka termasuk data kecil ya. Karena data kecil ya, maka uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat waktu bermain game ya, itu signifikasinya 0,769 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal ya. Kemudian nilai ujian matematika ya, matematika itu 0,161 juga lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal ya. Nah, berikutnya uji korelasi ya. Nah, karena data berdistribusi normal ya, maka uji korelasi menggunakan metode parametrik ya, yaitu uji Pearson ya, Pearson. Nah, kita lihat hasil uji Pearson-nya ya. Nah, nilai signifikasi ya. Nah, ini pembacaannya dulu ya. Apabila hipotesis dulu ya, H0 tidak terdapat hubungan ya atau korelasi antara waktu bermain game dengan nilai ujian matematika ya. Nah, H1 terdapat hubungan ya atau korelasi antara waktu bermain game ya, waktu bermain game dengan nilai ujian matematika. Nah, sama ya. Apabila signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka H0 kita terima. H0 diterima. Kesimpulan tidak
terdapat hubungan ya atau korelasi antara waktu bermain game dengan nilai ujian matematika. Nah ya, apabila signifikasi ya lebih kecil dari 0,5 maka H0 ditolak. Dengan kesimpulan terdapat hubungan atau korelasi antara waktu bermain game dengan nilai ujian matematika. Nah, kalau kita lihat ya, nilai signifikasi sebesar 0,639 ya, itu lebih besar dari 0,05 ya, sehingga ya H0 diterima dengan kesimpulan tidak terdapat hubungan ya atau korelasi antara waktu bermain game dengan nilai ujian matematika ya. Oke, teman-teman, ini ya kesimpulan dari dari data kita ini ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru lagi buat teman-teman ya. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.